Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari baru. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di era digital ini, di mana seringkali kita memakai mata kita untuk melihat gadget, melihat handphone, melihat tablet dan komputer, kita perlu menyadari bahwa mata kita harus kita jaga dengan baik, agar kondisi mata kita selalu normal dan sehat. Kita perlu bersyukur karena anugerah Tuhan buat kita, yang memberikan kita mata yang baik, untuk kita gunakan sehari-hari dalam segala aktivitas kita. Namun mata yang baik yang Tuhan anugerahkan buat kita ini harus disertai dengan tanggung jawab yang baik juga dari kita. Jangan sampai mata kita membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 7 dosa mata yang diungkapkan di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, adalah mata sombong. Dalam Amsal 6 ayat 17 di situ disinggung tentang mata sombong. Mata sombong berbicara kesombongan hati, saudara. Orang yang sombong, kesombongannya itu terpancar dari matanya. Dan Tuhan tidak senang dengan hal ini. Miliki kerendahan hati, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mata yang memandang dengan hawa nafsu seksual. Dalam Matius 5 ayat 28, di situ tertulis sebuah peringatan bagaimana kita harus menjaga mata kita. Dikatakan di situ, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Mata kita harus kita jaga, saudara. Jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang membuat kita berdosa. Ada banyak anak-anak yang masih kecil sudah terjerumus dengan pornografi, sehingga otaknya menjadi rusak dan hatinya penuh dengan nafsu seksual oleh karena kebiasaan melihat hal-hal yang tidak benar. Yang ketiga adalah mata jahat atau mata yang penuh dengan iri hati. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, di Amsal 28 ayat 22 tertulis orang yang kikir, tergesa-gesa mengejar harta. Tapi dalam bahasa Inggris disebutkan kata kikir ini dengan sebutan evil eye atau mata jahat. Mata yang penuh iri hati, mata yang penuh kedengkian. Yang keempat di sini adalah mata yang selalu mengingini dan tidak pernah merasa puas. Ini berkaitan dengan ketamakan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang kelima adalah mata yang memandang rendah atau menghina. Dalam Amsal 30 ayat 17 disebutkan tentang mata yang mengolok-olok ayah. Ini berbicara sikap yang merendahkan orang lain, yang seharusnya kita hormati. Tentu semua orang harus kita hormati, saudara. Jangan kita pandang rendah atau kita pandang hina. Itu sebabnya miliki hati yang baik, sehingga mata kita pun melakukan yang baik. Yang keenam, saudara, melihat hal-hal yang sia-sia atau jahat. Mazmur 101 ayat 3 mengatakan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Jangan biarkan dengan sengaja
mata kita terpaku pada hal-hal yang buruk, yang jahat tidak membangun, yang merusak iman kita. Arahkan dan gunakan mata kita untuk hal-hal yang baik. Dan yang ketujuh adalah mata yang menipu. Dalam Amsal 16 ayat 12 dan 13, di situ disinggung tentang orang yang jahat, yang mengedipkan matanya dengan maksud yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari apa yang disampaikan firman Tuhan adalah agar kita menjaga mata kita, supaya mata kita tidak membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan yang terutama juga adalah jaga hati kita, supaya hati kita bersih dan dipenuhi dengan firman Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya dalam kasih karunia-Nya untuk membuat kita jadi sempurna sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengajar dan menegur kami, agar kami berlaku benar di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami menjaga mata kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan memakai mata kami untuk hal-hal yang mulia, yang sesuai dengan firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk menghidupi firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal, agar semua yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan menjadi kesaksian. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang dalam pergumulan, agar kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada jawaban doa, ada kelepasan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah rahmat anugerah-Mu bagi semua orang. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.